Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbi. Shadaqallahul adzim. Segala puji dan puja hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salam dan salawat semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin, wabil khusus kepada jamaah yang melaksanakan sholat isya sekaligus nanti taraweh dan witir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hal adalakum syahrun adimun, syahrun mubarakun, syahrul Quran, syahrul jihad, syahrul muasam, syahrul Ramadan. Sungguh telah datang kepada kita semua jamaah sekalian bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, yang penuh dengan keberkahan. Bulan Al-Quran diturunkan, bulan jihad, bulan berbagi, bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah karena pada tahun ini kita masih Allah berikan kesehatan sehingga masih bisa mengisi aktivitas Ramadan baik di kala siangnya ataupun di malam harinya. Dan mudah-mudahan kesehatan kita tetap terjaga ditambah dengan semangat dan keimanan kita sehingga nanti ketika akhir Ramadan selesai kita mendapatkan gelar yang Allah sebutkan dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Al-Quran surah At-Talaq ayat yang terakhir, ayat 2 terakhir menyambung yang ketiga. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, di antaranya takwa hasil dari kita berpuasa, maka Allah akan menyelesaikan segera problem hidup kita dan kita akan diberikan Allah dari rizki yang tidak pernah disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka segala keinginan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tadi ada kalimat Ramadan syahrul adimun, syahrun mubarakun. Ramadan bulan yang mulia, Ramadan bulan penuh keberkahan. Kenapa jamaah sekalian? Yang pertama, di dalam bulan suci Ramadan ada aktivitas sholat taraweh yang Rasulullah pernah mencontohkan selama 3 hari di kota Madinah. Kemudian pada hari berikutnya Rasul tidak sholat berjamaah karena Rasul khawatir kalau itu menjadi beban bagi umatnya, menjadi seperti wajib. Tapi buat kita jamaah sekalian, kalau saya ditanya oleh jamaah baik laki perempuan atau ditanya anak saya, Abi, kira-kira kalau Ramadan datang, anak saya misal lebih baik sholat sendiri taraweh atau berjamaah? Maka saya akan mengatakan, wahai anakku, sholat taraweh engkau berjamaah di masjid. Kenapa? Mendapatkan pahala luar biasa. Dalam kitab Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan keutamaan jalan ke masjid. 1 langkah mengampunkan dosa, 1 langkah lagi menaikkan derajat. Berapa langkah dari rumah kita ke sini? Kemudian masuk tahiyatul masjid, masuk mendengar menjawab azan, kemudian mendengarkan ceramah,
kemudian berzikir, bersolawat, baca Quran, sampai nanti pada pelaksanaan sholat tarawih. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddamat min dzambi, rawahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Barang siapa yang menegakkan sholat tarawih karena iman dan mengharapkan ridho Allah semata, maka akan mengampunkan dosanya setahun yang lalu. Hadis yang kedua dari Abu Dzar, rawahunya dari An-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasul bersabda, innahu man qoma ma'al imam hatta yunsurifa kutiba lahu qiyaman lailatan. Barang siapa menegakkan sholat tarawih bersama dengan imam alias berjamaah hatta yunsurifa, sampai selesai, berarti sholat tarawih sampai witir, maka dituliskan bagi jamaah yang sholat tarawihnya bersama imam sampai witir, sepanjang malam itu dituliskan mengerjakan sholat tarawih terus. Coba angkat tangan jamaah, siapa yang pernah sholat tarawih dari ba'da isya sampai sahur? Ada nggak di sini? Kalau saya belum pernah, Pak. Yang ada itu di Pondok Temboro Ngawi. Itu ada di sana, bahkan satu malam itu habis selesai 30 juz. Tapi di Indonesia, di Timika belum pernah ada. Yang ada di Timika ini Masjid Al-Ikhwan, itu setiap tarawih 1 juz selesai. Tahun lalu saya pernah ngisi, jadi selama tarawih selesai sampai witir itu 1 juz selesai. Kalau diterapkan di Darussalam atau di Babu Salam, yang di lainnya mungkin jamaah banyak yang kabur itu, Pak. Biasanya dicari itu masjid yang bacaannya cepat, bacaannya cuma 1 ayat. Yasin, Allahu Akbar, pasti ramai itu ya. Padahal sebenarnya kalau sholat tarawih itu kalau bisa kita menikmatinya, karena setahun 1 kali. Dan barang siapa sholatnya bersama imam sampai selesai, maka dihitung baginya mengerjakan sholat tarawih semalam suntuk. Masya Allah. Maka bersemangatlah kita, mumpung masih sehat, walaupun ada hujan, pakai mobil, pakai mantel, pakai payung, tidak ada alasan. Oh, di rumah paling nonton TV, lihat HP, dan sesuatu yang kurang berguna. Hadis yang ketiga, bukan hadis ya, iya, masih berkaitan tentang masalah jamaah nih, belum kepuasannya ya. Dalam hadis rawahu Muslim dari Utsman bin Affan, Rasul bersabda, man sholal isya fil jamaah, barang siapa sholat isya berjamaah, baik di luar Ramadan, di dalam Ramadan, ya, maka ka'annama qoma nisful lail, ditulis baginya sama dengan mengerjakan sholat setengah malam. Dan barang siapa, ya, wa man sholla subha fi jama'atin fa akan nama sholla lailu kulluhu, dan barang siapa isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah di masjid, maka sama dengan dia mengerjakan sholat sepanjang malam. Itu di luar Ramadan. Kalau Ramadan, Allah lipatkan ganda lagi pahala kita. Pahala sunnah menjadi dihitung pahala wajib. Pahala wajib Allah lipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Inilah jamaah sekalian, kenapa Ramadan disebut dengan bulan azimun wal barokah, bulan yang agung, bulan yang mulia. Karena sholat tarawihnya, sholat isyaknya itu akan dihitung pahala mengampunkan dosa setahun yang lalu, sekaligus juga akan dihitung pahala mengerjakan sholat malam semalam suntuk. Yang pertama. Yang kedua, di dalam Ramadan malamnya kita habis tarawih isya ya selesai Pak ya, witir juga selesai, Bapak pulang ke rumah malam bangun jam 2, malam bangun jam 3, saya di WA, saya baru pulang dari Bandung, di WA saya di Bandung, Ustadz saya sudah ikut sholat isya, tarawih dan witir di Masjid Darussalam, saya pulang ke rumah bangun jam 2 malam, bangun jam 3 malam, apakah boleh saya sholat tahajud, sholat hajat, istikharah atau yang lainnya? Saya bilang lakukan sholatnya, tapi jangan ditutup dengan witir. Kenapa? Sudah witir di Masjid Darussalam, tidak ada 2 witir dalam 1 malam, kecuali di sini sampai tarawih saja, Bapak pulang gak ikut witirnya, nanti malam bangun tambah berapa rakaat ditutup dengan witir. Tapi sudah witir di sini, Bapak pulang silahkan tambah berapa rakaat, tidak perlu tutup dengan witir kembali. Itu saya di WA, mungkin Ramadan kedua
oleh salah satu jamaah di Timika menanyakan tentang hal tersebut. Yang kedua jamaah sekalian, di waktu siangnya maka Allah merintahkan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa melaksanakan sholat, melaksanakan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari di bulan suci Ramadan karena iman mengharapkan ridho Allah semata, maka akan mengampunkan dosanya setahun yang lalu. Masya Allah. Maka semangat jemaah sekalian. Laki-laki tidak ada namanya tidak berpuasa kecuali udzur syar'i, termasuk perjalanan. Sebenarnya Pak, dari sini ke Makassar kita naik pesawat hampir 3 jam, boleh tidak berpuasa. Tapi saya kemarin dari Jakarta itu jam 10 malam langsung ke mana? Ke Makassar jam berarti mungkin jam 1 malam. Terus saya naik pesawat, saya berbuka atau sahur pakai 1 gelas itu di dalam pesawat sampai Timika jam 6 pagi saya lanjut berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Kalau engkau memang masih mampu, teruskan puasanya, itu lebih baik buat kita. Tapi kalau kita perjalanan terus dari sini ke Makassar siang hari sampai Jakarta, di tengah pesawat sebelum sampai Jakarta kok kriuk-kriuk merasa lemas mau pingsan, ada minuman, boleh kita minum Pak, membatalkannya nanti diganti hari yang lain. Tapi kalau naik Lion siap-siap bawa sendiri minumannya. Karena Lion dari sini Makassar, Jakarta tidak ada makan, snack, minum pun juga tidak ada. Makanya siap-siap minum Pak sekarang Pak. Bahkan sekarang Lion bagasinya dari 20 kilo menjadi 15 kilo. Siap-siap Pak. Nah, apapun persiapan minimal gelas aqua atau apa biar kita nggak kering. 5 jam nggak minum naik pesawat Pak. Puasa lagi. Belum yang naik batik yang langsung Timika Jakarta, Jayapura Jakarta tidak ada kasih apa-apa. Bisa batal di tengah jalan itu. Minta pramugari dia bilang, mohon maaf Pak, tidak ada sedia minum ataupun snack sama sekali. Ya mudah-mudahan seperti itu. Kemudian Pak, bulan puasa ini kenapa menjadi berkah? Salah satun la turaddu da'watuhum as-shaimun hatta yuftira. 3 golongan orang yang kalau bermunajat kepada Allah, minta doa kepada Allah, tidak pernah Allah tolak alias Allah ijabah. Apa diantaranya? As-shaimun hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Bapak-bapak yang bulog, bujang-bujang lokal yang istrinya nggak di Timika Pak, begitu puasa Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, doakan orang tuanya, bayangkan orang tuanya, bayangkan istrinya, bayangkan anak-anak kita. Dalam kitabnya Imam Nawawi atau kitab yang lain, 12 orang yang didoakan malaikat. Hadisnya Muslim, barang siapa seorang muslim mendoakan saudaranya yang tidak di tempat dia berdoa, di atas kepalanya ada malaikat mengaminkan doanya dan doanya kembali kepada yang berdoa. Anak saya 3-tiganya di Jawa, lagi kuliah sama SMA 1-2 kuliah. Kalau habis pas saya puasa Pak, saya doa, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan anakku yang lagi SMA kelas 1, yang lagi kuliah hampir lulus, yang kuliah semester 4, agar Engkau berikan dia anak yang soleh. Sambil dibayangkan Pak, di atas kepala kita ada malaikat mengaminkan. Kita punya istri, kita punya suami, ya Allah jadikan suamiku, jadikan istriku, jadikan orang tuaku doa yang baik kepada orang-orang yang tidak ada di sini, itu mustajabah sampai kita berbuka. Maka kasrotu doa. Yang terakhir jamaah sekalian, kenapa Ramadan ini menjadi bulan yang mulia, menjadi bulan yang sangat agung? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena Ramadan itulah diturunkan Al-Quran dari Jibril kepada Rasulullah. Maka jamaah sekalian, mari aktivitas kita itu diisi dengan pertama kasratu tilawatil Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Kalau nggak sempat, ada handphone, setel ada murotal yang ada suara Al-Qurannya, jika kita bisa mendengarkannya. Kalau nggak bisa lagi, misal di televisi disetel yang ada bacaan Qurannya. Karena di dalam kitab Syed Sabik bab mengenai fiqh siam disebutkan bahwa yasfa'ani, nanti di hari kiamat yasfa'ani, ada 2 hal yang bisa memberikan syafaat kita, yaitu puasa dan Al-Quran. Puasa akan mengatakan aina shaimun, mana orang-orang suka berpuasa Ramadan, udkhulu, silahkan masuk, ada namanya babur roya terbuka. Nanti Quran mengatakan aina qori, aina qoriya,
Mana orang yang suka membaca, laki-laki perempuan, udkhulu, silakan masuk surga. Khusus buat orang-orang yang suka baca Quran, mendengarkannya sampai dia mengamalkannya. Karena barang siapa membaca Quran, mendengarkannya dan mengamalkannya, maka dia berarti telah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian jemaah sekalian, mari kita isi Ramadan dengan kebaikan semuanya, dan semoga kita sehat selalu sehingga Ramadan selesai kita tunaikan juga zakat fitrahnya, zakat malnya, kita iktikaf, kita banyak membantu bersedekah bulan Ramadan ini, dan nanti ditutup terakhir kita dengan takbir paginya 1 Syawal kita melaksanakan sholat Idul Fitri menjadi fitrah seperti bayi baru lahir. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wal amunikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.